Shalom saudara, salah satu ciri unik gereja Pentakosta adalah menjadikan komunitas orang percaya dalam Kisah Para Rasul sebagai model kehidupan rohani dan sosial. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya komunitas orang percaya. Bagi insan Pentakostal, amanat agung adalah perintah penting dari Tuhan Yesus yang dijalankan melalui komunitas orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Seiring waktu, komunitas ini juga menjadi wadah penginjilan di mana orang yang belum percaya dapat merasakan langsung hadirat Tuhan dan mendengar firman-Nya. Saudara, persekutuan atau komunitas orang percaya bukanlah sekedar wadah yang dibentuk oleh manusia. Sesungguhnya, Roh Kudus sendiri yang membentuk dan memberi identitas kepada komunitas orang percaya. Perhatikanlah apa yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ketika komunitas orang percaya tidak lagi diprioritaskan sebagai wadah pertumbuhan rohani, gereja menjadi lebih fokus pada acara besar daripada pertumbuhan rohani jemaat. Akibatnya, banyak orang yang mengklaim sebagai insan Pentakostal malah mempertanyakan core value dari kepercayaan Pentakosta. Misalnya, apa benar bahasa roh itu tanda awal baptisan Roh Kudus? Kenapa penyembahan dalam bahasa roh? Dan lain sebagainya. GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memiliki komunitas orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, yang dikenal sebagai KUL, Community of Love. Komunitas orang percaya ini sangat penting bagi Tuhan dan bagi setiap orang percaya karena yang pertama, berkomunitas adalah hidup dalam gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 menjelaskan bahwa Allah Tritunggal menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Oleh karena itu, maka banyak hal dari aspek manusia mencerminkan eksistensi Allah Tritunggal itu sendiri. Salah satunya, manusia diciptakan dengan suatu kehausan untuk memiliki komunitas dan tidak hidup dalam kesendirian. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu dalam ikatan persekutuan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dalam kasih, tujuan umum, dan sifat atau a holy community of love. Itulah sebabnya dalam setiap manusia ada dorongan untuk memiliki teman, sahabat, rekan, pasangan hidup, dan juga keluarga. Berkomunitas menjadi sesuatu yang normal dan naluriah dalam diri manusia. Kita yang diciptakan Allah dalam kasih dan persekutuan, kita juga harus menjadi manusia yang mengasihi dan selalu rindu bersekutu. Apalagi sebagai insan yang telah diselamatkan oleh darah Kristus dan menerima baptisan Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan menyatakan dirinya, mencurahkan berkat, menyatakan kehendaknya, dan menuntaskan rencananya melalui komunitas orang percaya. Sepanjang Alkitab, Tuhan menggunakan komunitas untuk menyatakan dirinya, mencurahkan berkatnya, menyatakan kehendaknya, dan menuntaskan rencananya. Dalam Matius 18 ayat 19, Tuhan Yesus bahkan memberi jaminan jawaban atas doa yang dinaikkan oleh 2-3 orang komunitas orang percaya yang sepakat. Hadirnya Roh Kudus dalam komunitas meningkatkan iman dan hikmat, termasuk menjadi alat penginjilan yang ampuh kepada jiwa-jiwa yang baru datang bergabung. Joel Komsky, seorang hamba Tuhan yang ahli tentang gereja sel, mengatakan bahwa tanpa hadirat Kristus, komunitas orang percaya tidak ada bedanya dengan pesta, pertemuan keluarga, atau bertemu teman di acara olahraga. Sekalipun ada orang yang belum percaya hadir di komunitas sel secara reguler, ia ingin mengetahui dan merasakan hadirat Tuhan. Beberapa orang mengatakan ini adalah penginjilan melalui penyembahan. Komunitas orang percaya adalah wadah di mana Allah bekerja dengan luar biasa. Yang ketiga, Tuhan mendewasakan atau memuridkan murid-muridnya melalui komunitas orang percaya. Yesus Kristus memulai pelayanannya dengan membentuk komunitas sel. Ia mengajar banyak orang
tetapi memberi perhatian khusus kepada komunitas kecil rasul-rasulnya. Pola pelayanan Yesus dan murid-muridnya pun bersifat house to house. Setelah pencurahan Roh Kudus dan dilahirkan murid-murid generasi berikutnya, pola house to house masih digunakan. Ini adalah model yang diadopsi oleh KUL, Community of Love di GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Saudara, setelah kita mengerti semua ini, penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita tergabung dalam komunitas orang percaya atau KUL. Berada dalam komunitas bukan sekedar berpartisipasi dalam kegiatan gereja, tetapi merupakan bagian penting dari perjalanan rohani kita. Bagi yang sudah terlibat dalam KUL, selamat, saudara sudah ada dalam trek yang benar di dalam Tuhan. Bagi yang belum, mari bergabung dan sama-sama kita bertumbuh dalam komunitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya, saya percaya hari ini kita bersuka cita, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Saya rindu Bapak Ibu Saudara menyapa kanan kirinya, katakan selamat beribadah. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih penyertaan kebaikan Tuhan yang tidak ada habisnya dalam hidup kami. Saat yang indah ini Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa syukur kami, pujian kami dan sembah kami yang terbaik hanya bagi-Mu Bapa. Kau hadir di tempat ini Tuhan, menjamah melawat setiap kami, bahkan mengubahkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, mari umat Tuhan yang siap memuji, menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang kudus Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu,
Katakan sama kudus, Kau kudus Tuhan. Ini kami Bapa, Engkau kudus Tuhan. Ya Rabba ya Syaraba, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. mari sekali lagi. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Kami nyatakan sekali lagi. Surga bumi menyembah. Kau kudus Tuhan, Kau Allah yang kudus Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus Tuhan. Kami sembah. Kami bawa pujian, kami bawa syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan bangkitkan rohani. Mari sembah Dia yang Maha Kudus. Oralabaya shandaralabaya oralabaya shandaralabaya yaralabaya shen. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami puji nama-Mu, sebab Kau layak terima pujian. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan.
Semua karena kasih-Mu, semua karena penyertaan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Ya la 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 bayashe, ya la la bayashe. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sudah bisa berbahasa roh, orala bayashandara la barala bayasiki di 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 di. Orala bayashandara la barala bayasiki di 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 di. Orala bayashandara la bayasiki di 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 di. Orala bayashandara la barala bayashandara la barala bayasiki di 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 di. Mari datang pada Tuhan, bawa hatimu bersyukur, biar Dia melawat setiap kami, biar Dia melawat setiap hati, biar Dia yang bekerja dalam kehidupan kami. Bebaskan rohmu, sembah Dia. Ya Rabaya Shandara Ya Rabaya Shandara Ya Rabaya Shandara Ya Rabaya Siki di 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 di. Urala para la paya shandara la para la paya shandara la para la paya shan. Hiya la 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 bo. Hiya la 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 bo. Hiya la paya shandara la bo. Hiya la la paya shi di 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 di. Hiya la paya shandara la bo. Hallelujah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Katakan kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan sama-sama katakan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan kau
Surga bumi Tuhan menyembah-Mu hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami umat Tuhan yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus di tempat ini, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kita menaikkan pujian ini dahsyat dengan hati yang bersyukur. Pujilah nama-Mu Tuhan, dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh terpuji, katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajar dan penuh keagungan. Satu hati kami datang, kerajaan-Mu, kebesaran-Mu kekal selama. Angkat tangan-Mu, serukan sama-sama. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, amin. Katakan sekali lagi dengan iman, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu, tetap selamanya. Angkat tangan-Mu, sorakan. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami. Ada tepuk tangannya. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja, amin, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami. Bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja, sorakan, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami. Bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dia yang berjaya dan memerintah untuk selamanya, amin. Haleluya. Sorakan. Tuhan Yesus baik, amin. Saya rindu Bapak Ibu, tos kanan kirinya katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekali lagi katakan, wuh. Kita mau siapkan hati kita, kasih yang terbaik, sebab Dia yang memberi yang terbaik bagi setiap kita. Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Dia mati bagi
Siapa dia ya Tuhan? Allah kebenaran. Angkat tanganmu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagimu. Katakan Yesus baik. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa. Siapa dia? Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Katakan Yesus baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Sekali lagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yang percaya Yesus baik, katakan haleluya. Katakan Yesus baik. Woo! Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Lebih dahsyat. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Katakan, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Umat Tuhan yang menerima kebaikan Tuhan, katakan haleluya. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Katakan silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Kau dahsyat, kau ajaib Tuhan dalam setiap hidup kami. Kau layakkan kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa kami mengucap syukur. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak pernah ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu,
umat Tuhan katakan. hubung denganmu, melekati Oh Yesus Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan atasku. mari umat Tuhan bangkit berdiri di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. Terhubung denganmu, selalu melekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan atas. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan atasku. Sungguh hanyalah firman-Mu yang dapat memerdekakan setiap kami, mengubahkan setiap kami. Untuk itu kami aminkan kebenaran firman-Mu yang berkata, if you know the truth will set up you free. Sungguh firman-Mu membebaskan setiap kami, dan kami mau mendengarkannya. Bila kiranya Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami dan menolong kami untuk melakukannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Kita bersyukur ya pada Allah kita yang selalu memberikan kita kesempatan untuk kita boleh melayani dan beribadah. Nah, ini adalah kali pertama untuk saya boleh melayani di GBI Alamanda. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Makin dikenal makin disayang. Nama saya Robson, ya. Kalau lihat tampangnya seperti orang barat ya. Batak rantau maksudnya. Ya. Marga saya marga Samosir. Saya dari Dumai dan saya tinggal di GNR ya, Gading Nias Residen, Tower Dahlia di belakang. Jadi, ya. Mungkin kayak asing wajah saya ya. Karena memang saya biasanya aktif sekali pelayanan. Jadi pergi pagi, pulang malam. Jadi nggak pernah kelihatan Omanya. Nanti abis ini kita sering-sering lihat-lihatan ya Omanya. Nanti saya lihat Oma lihat saya. Minimal kita. Oh udah kenal, iya. Saya memang lumayan terkenal lah Oma. Gaya amat. Nah, langsung aja deh. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul The Power of His Resurrection. The Power of His Resurrection. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebangkitan Yesus adalah segala-galanya bagi setiap kita. Bahkan jatuh bangunnya kekristenan bergantung pada Yesus yang bangkit dari kematian. Karena ada Yesus yang bangkit, makanya ada pengharapan di balik kematian. Ada kehidupan di balik kematian. Ada gereja, ada kekristenan, itu karena ada Yesus yang bangkit. Kita percaya bahwa pengharapan kita ada karena ada Yesus yang bangkit. Jadi kebangkitan Yesus itu sesuatu yang luar biasa, mengagumkan. Tidak ada kisah yang lebih hebat. Tidak ada kisah yang lebih dahsyat, lebih mengagumkan, lebih unik, lebih istimewa. Selain kisah Yesus yang mati dan bangkit bagi setiap kita. Dia mati bukan karena kesalahannya, dia mati karena kesalahan kita, karena dosa kita. Dia mau mati karena kita dan demi kita. Itu adalah satu kisah yang sungguh luar biasa. Dan memang benar-benar Yesus Kristus itu bangkit. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Di sana tegaskan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu bahwa Yesus mati sesuai dengan kitab suci, dia dikuburkan, dia dibangkitkan, dan dia menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi Alkitab kita menegaskan kebenaran Yesus yang mati. Ada kata sesuai dengan kitab suci untuk menunjukkan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi sesuatu yang telah dinubuatkan dan direncanakan. Dan semua nubuatan dalam perjanjian lama terkait dengan kematian, kebangkitan Yesus itu tergenapi. Jadi itu membuat kita kagum dengan Alkitab. Ya,
Karena apa? Penggenapannya itu sempurna pada diri Yesus. Yesus diolok-olok, Yesus dicemooh, Yesus ditikam pakai tombak, ya. Lalu dia dimahkotai duri, jubahnya diundi, dan masih banyak lagi ya karakteristik dari Yesus yang mati di kayu salib. Itu semua dinubuatkan dalam perjanjian lama. Nanti Bapak Ibu silakan baca dalam Mazmur pasal 22. Ya, lalu Yesaya pasal 53, suffering servant, hamba yang menderita. Ada Keluaran pasal 12, ada juga Imamat pasal yang ke-16. Semuanya itu berbicara tentang Yesus Kristus. Nah, mungkin kita nggak asing ya mendengarkan kritikan, ya kan, ejekan, olok-olokan terhadap iman kita. Itu orang Kristen menyembah manusia, manusia dipertuhankan. Masa Allahnya mati? Nah, mungkin kita pernah dengar ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, itu adalah satu pertanyaan yang memang perlu atau layak untuk kita pergumulkan. Kita harus menemukan jawaban, harus dengan serius mendalami iman kita. Kita harus benar-benar memahami apa yang kita imani. Tapi yang pasti kita semua percaya bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan kita hidup. Nah, saya mungkin perlu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang klasik, yang umum gitu loh. Untuk menunjukkan bahwa iman kita itu sangat berdasar, bukan iman buta, bukan iman kosong. Tapi iman yang kuat, yang disertai dengan fakta historis. Jadi Yesus benar-benar mati. Ada yang mengatakan Yesus pingsan. Dia tidak benar-benar mati. Ada yang mengatakan Yesus pergi ke India. Ngapain Yesus ke India jadi Anita Bacan? Bolo ceria, bolo kanggena, ngapain? Ada aja lah. Iya kan? Iya, ada yang mengatakan pingsan. Iya kan? Ini sih konyol sekali. Ada teori-teori seperti itu. Teori-teori yang menyangkal kematian Yesus, kebangkitannya. Bukan Yesus yang disalibkan, tapi yang diserupakan. Yang serupa dengan Yesus itu Yudas. Jadi Yudas yang disalibkan. Yesus diangkat hidup-hidup oleh Allah. Ada teori-teori begini. Iya kan, ada teori kebohongan. Jadi mayat Yesus dicuri oleh para murid. Ada loh teori-teori begini. Lucu-lucu memang. Dan yang membuat teori itu memang menggemaskan. Menggemaskan sekali pengen kita. Oke. Ya. Jadi Yesus benar-benar mati, dia bukan hanya pingsan. Karena ketragisan penderitaan fisik yang diberikan padanya itu begitu luar biasa. Dia benar-benar mengalami penderitaan yang luar biasa menyakitkan. Jadi mungkin saya perlu kasih tahu ya makna salib. Mengapa Yesus dihukum dengan cara disalibkan, menyelamatkan kita dengan cara disalibkan. Dan apa makna dari salib. Ini sesuatu yang perlu kita ketahui. Karena kekristenan itu identik dengan salib. Kekristenan dilepaskan dengan salib, itu adalah sebuah penyesatan. Ya, kekristenan ketika dilepaskan dari salib, itu adalah sebuah penyesatan. Karena saliblah yang membuat kehidupan kita menjadi bermakna dan berharga. Amin. Makanya dalam 1 Korintus 2 ayat 2, Paulus berkata, "Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus yang tersalib." Yesus yang tersalib. Dan bagi kita adalah satu keindahan. Salib itu adalah satu sukacita dan satu keindahan. Kenapa? Karena justru kemenangan, keselamatan terjadi dari karya salib Kristus. 1 Korintus 1 ayat 18. Mungkin operatornya bisa dengan cepat membuka ayatnya. Karena nanti saya akan sebutkan cukup banyak ayat ya. Ya. Saya bukan jago ya, Bapak Ibu jangan terpukau. Hebat sekali Pak Pendeta ini menghafal banyak ayat. 5 bulan saya udah hafal ini. Ini kan. Khusus untuk khotbah di Alamanda ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Nah ini ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya, jadi kekristenan itu identik dengan salib. Makanya Yesus berkata apa? Sangkal diri pikul rantang. Ya betul. Pikul apa? Itu bicara tentang apa? Penderitaan, suffering. Jadi kalau kita mengikut Yesus tapi tidak mau menderita, salah alamat, I think tinggal palsu. Ya. If you want to follow Christ, ya, kalau kita mau ikut Yesus, kita harus rela dan siap untuk menderita bagi kemuliaan Kristus. Gak gampang ikut Yesus. Mengenakan kehidupan Yesus itu gampang gak?
Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus gampang nggak? Nggak gampang. Tapi Tuhan pasti menolong kita. Dan itulah konsekuensi untuk kita mengikut Yesus. Jadi percaya Yesus artinya kita mau mengenakan kehidupan Yesus dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus. Bukan wajib kaya. Ya kan? Tapi juga kita nggak alergi dengan kaya. Iya, kalau bisa kita kaya raya. Bukan hanya kaya. Tapi ingat panggilan kita bukan jadi kaya. Jadi seperti kok lemah sekali. Luar biasa. Ngomong apa tadi saya ya? Kembali 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 23. Ini menarik ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan jawab tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, kritikan-kritikan yang gampang lah untuk kita jawab. Ya, untuk menunjukkan betapa kuatnya, betapa powerfulnya our faith gitu loh. Iman kita agak singir sedikit ya kan. Meskipun kata-kata yang simpel itu saya hafal 5 bulan. Ya, jadi bagi orang Yahudi berita tentang salib itu adalah satu batu sandungan. Bagi orang non-Yahudi, orang Yunani, orang Romawi itu adalah satu kebodohan. Ya. Jadi orang malu gitu loh mempercayai Yesus yang tersalib. Tapi kita malu nggak? Kita malu nggak? Punya Tuhan yang disalibkan malu nggak? Ngapain kita malu? Wong dia disalibkan karena kita lah. Halo? Iya kan? Dia disalibkan, dia mati karena siapa? Katakan kiri kanan karena kamu. Jangan malu-malu, semua kita orang berdosa, apa? Jangan sok-sokan. Kita semua orang berdosa, apa? Cuma bersyukurnya kita semua mendapat kesempatan yang sama ditebus oleh Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya. Amin. Malu-malu. Kamu aja kali. Aku mana berdosa. Semua kita orang berdosa. Ya kan Kejadian 2 Tuhan kasih tahu kan, jangan makan buah itu. Pada waktu kamu makannya, kamu mati. Kejadian 3 bicara tentang apa? Kejatuhan. Manusia gagal tunduk terhadap Allah. Iya kan, memakan buah itu. Tapi seandainya ya, kalau Adam dan Hawa itu orang Batak, nggak jatuh dalam dosa kita. Karena bukan buahnya yang dimakan, ularnya yang dimakan. Tapi kalau Bapak Ibu ya, ini saya agak lari dikit ya, tapi nanti saya akan ke sini. Kalau Bapak Ibu tanya ya, mengapa ya sampai pada akhirnya Tuhan datang menyelamatkan setiap kita? Kenapa ya sampai harus dalam rupa manusia Allah menyelamatkan kita? Karena konsekuensi dosa ialah maut. Roma 3:23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah ini saya kok pada orang Kristen kan ini kan? Ya, nggak salah masuk saya kan. Tetapi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu Roma 3:23. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Jadi solusi untuk Allah dalam menyelamatkan setiap kita tidak ada cara lain selain dengan mengalami maut. Tidak ada cara lain. Jadi nggak bisa. Meskipun Allah itu maha kuasa, Allah itu punya tatanan dalam dirinya. Allah itu berintegritas. Allah itu berintegritas. Dan ketika Allah menyelamatkan kita dengan cara menjelma menjadi manusia, mati dan bangkit, itu Allah mengharmonisasikan seluruh sifat-sifatnya. Dia maha kuasa, dia berdaulat, dia setia, dia penuh kasih, dia adil, dia bijaksana, dan dia maha kasih. Dia maha kuasa. Dia berintegritas. Itu dengan sempurna diharmonisasikan semua sifat-sifat Allah ketika dia mengalami kematian. Jadi meskipun Allah maha kuasa, dia nggak bisa dengan begitu saja membiarkan atau menebus manusia dari dosa. Nggak bisa dengan begitu saja mengampuni. Karena kan firman-Nya udah jelas. Pada waktu kamu memakannya, kamu mati. Jadi kalau sampai Allah berinisiatif untuk menyelamatkan setiap kita, dia harus menyelamatkan setiap kita dengan cara mati. Makanya dia datang menjelma menjadi manusia. Udah benarlah apa yang disampaikan oleh Martin Luther. Sola fide, sola scriptura, sola gratia, sola ria. Itu restoran. Sorry. Solus Christus, soli Deo gloria. Iya kan? Sola gratia artinya oleh kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, hanya ada satu kepastian, yaitu binasa. Manusia pasti binasa.
Tapi manusia bukan hanya sekedar pasti binasa, tapi manusia dengan usahanya tidak mungkin bisa mengubah nasibnya. Dengan cara apapun, bagaimanapun, tidak akan pernah bisa mengubah nasibnya. Nah, itulah keadaan kita sebagai orang yang telah jatuh dalam dosa. Makanya kita nggak bisa menyombongkan diri. Kalau kita selamat karena perbuatan, ada ruang bagi kita jadinya untuk menyombongkan diri. Tapi kalau selamat karena kasih karunia, nggak ada ruang bagi kita untuk menyombongkan diri. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi Tuhan kita itu dahsyat. Ya kan? Kejadian 3. Waktu manusia dalam dosa, hal yang pertama sekali disadari oleh manusia apa? Waktu manusia dalam dosa. Bapak Ibu lebih banyak baca Alkitab atau baca Al-Quran? Manusia menyadari bahwa dirinya telanjang. Kejadian 3 ayat 7 atau 21. Lalu mereka membuat pakaian ya dari cawat pohon. Ya, jengkol betul. Ya, pohon ara. Ya kan? Sudah ada pakaiannya. Lalu Tuhan membuat pakaian lain dari kulit binatang. Ya kan? Mungkin saja dari domba, kulit binatang gitu loh. Di ayat 21 kalau saya tidak salah. Nah, ini menarik. Ya, jadi Allah sudah menyingkapkan sejak awal bagaimana cara Dia akan menyelamatkan setiap kita. Itu bukan hanya sekedar Tuhan memberikan pakaian tambahan, tapi tindakan itu ada makna simbolik, ya, ada makna simboliknya. Dan itu merujuk kepada Yesus Kristus, ya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Jadi Allah dalam bahasa Ibrani kata penebusan itu kapar, artinya menutupi. Jadi Allah menggunakan binatang yang tidak bersalah untuk menutupi dosa manusia. Dan ini merujuk kepada siapa? Yesus Kristus. Dia tidak bersalah, dia tidak berdosa. Tetapi dia menjadi korban substitusi, ya, korban pengganti. Harusnya kita dihukum, tapi Tuhan mau menggantikan posisi kita menjadi terhukum karena siapa? Karena dosa-dosa kita. Jadi kata kapar, bukan terkapar ya, kapar. Terkapar itu kalau sudah punya istri, masih lihat-lihat mantan, lihat-lihat swipe-swipe gitu loh, lihat-lihat foto mantan, terus tiba-tiba istri di belakang, itu terkapar. Nah, itu. Pokoknya terkapar aja udah. Jadi beda ya, bukan terkapar, kapar. Jadi itu sudah disingkapkan oleh Allah. Nah, Kejadian 3:15 itu disebut oleh Bapak Gereja namanya Irenaeus, Proto-Evangelium, satu janji keselamatan yang pertama sekali dikumandangkan bahwa keturunan perempuan itu akan menginjak rem, ya, menginjak kepala ular, ya. Akhirnya artinya menghancurkan pekerjaan setan. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Ibrani 2 ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu siapa? Iblis yang berkuasa atas maut. Nah, Yesus menghancurkan bukan hanya kuasa dosa, tapi juga kuasa kegelapan, kuasa si jahat, kuasa iblis. Makanya ketika Yesus bangkit, dia berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Jadi, Yesus mengalami ketragisan yang luar biasa. Dia tersalib karena kita, untuk kita, demi keselamatan setiap kita. Dan kalau dikatakan bahwa Yesus itu pingsan, begini Ferguson. Ya. Jadi ini perlu dijelaskan ya, bagaimana proses penyaliban Yesus itu berlangsung. Hal yang lazim sebelum orang disalibkan, apa yang dilakukan? Mereka itu dicambuk. Jadi cambuk itu terbuat dari apa? Jadi terbuat dari cemiti yang diikatkan benda-benda tajam di ujungnya. Kurang lebih biasanya umumnya ada 3 tali gitu loh. Dan di ujung diikatkan benda-benda tajam seperti batu karang, paku, atau tulang seperti tulang domba, itu diikatkan. Dan yang mukul itu kan algojo Romawi. Pasti botnya besar-besar, gak mungkin seperti saya kayak gini. Ya nggak usah ketawanya gitu amat. Nah, algojo itu kan besar-besar.
Karena Romawi itu terkenal dengan kekuasaannya, kemiliterannya. Badannya besar-besar. Dan sudah pasti mengerikan dan tragis sekali. Membabi buta atau brutal ketika Yesus dicambuk. Jadi ketika dicambuk itu bukan hanya menyakitkan, pak. Tapi dengan kuat mereka cambuk, pak, pak. Dan waktu dicambuk, itu kan nggak terkendali kemana aja arahnya. Bukan hanya ke badannya, tapi juga mukanya. Dan ketika dicambuk, itu dagingnya tertarik. Makanya ada orang yang bilang begini, bahwa film The Passion of Christ itu lebay. Itu bukan lebay. Sebenarnya itu belum menggambarkan apa yang disaksikan oleh Alkitab. Kalau Yesaya 53 mengatakan sampai rupanya sebagai manusia pun sudah tidak terlihat lagi. Saking mengerikannya dia dihukum. Sebelum pada akhirnya dia disalibkan. Jadi Algojo itu memukul dengan begitu kuatnya. Ya kan? Sekali lagi ya, ini Algojo yang barunya bagus-bagus. Bukan yang setengah jadi. Ya kan, cambuk yuk cambuk yuk, satu, sekali lagi, dua, bukan lah, ini benar-benar Algojo, yang kekuatannya itu luar biasa, dan setelah dicambuk, lalu pada akhirnya Yesus harus membawa salibnya, dia mengalami penyiksaan yang luar biasa sebelum pada akhirnya dia disalibkan, dan Injil memang mengatakan bahwa dia begitu cepatnya mengalami kematian. Nah, begitu cepat dia mengalami kematian, bukan dia pingsan, tapi karena sudah begitu tragis dan brutal dia dihajar. Dan terbukti sebelum disalib, dia sudah kehabisan banyak darah. Sampai ngangkat salibnya pun dia nggak mampu. Lalu dia dibantu pada akhirnya oleh siapa? Simon dari Siantar, ya betul. Simon dari Kirene. Karena udah nggak sanggup lagi. Sampai disalib, apa yang terjadi? Dia dimahkotai duri. Tembus sampai tengkoraknya. Terus itu yang namanya paku, itu besarnya, panjangnya sampai 12 sampai 17 cm. Itu panjang banget, tembus itu. Sampai ke tangan belakangnya. Bahkan kayunya, saking panjangnya. Dan kenapa hukuman salib itu sebagai hukuman yang paling mengerikan dan memalukan adalah sebuah kehinaan? Karena memang cara matinya mengenaskan. Orang sengaja dihukum salib supaya apa? Lama matinya dan menjadi bahan tontonan bagi publik pada waktu itu. Jadi Yesus bukan hanya mengalami penderitaan secara fisik, tapi mengalami satu kehinaan secara psikologis. Dia benar-benar dipermalukan jadi tontonan publik pada waktu itu. Yesus alami semuanya itu karena kita. Karena kita. Itu saya ya renungkan ya. Kalau orang benar-benar menghayati pengorbanan Tuhan Yesus, gak mungkin dia tidak bertobat. Apalagi sampai meninggalkan Yesus. Kayak belakang ini Spirit Yudas, Richard Lee, Ruben Onsu, budu-budu. Bukan emosi, frustasi. Iya kan, sudah jelas kamu pasti selamat masuk surga gitu loh dengan percaya Yesus. Ini bukan menghakimi ya. Udah jelas lah, kita tahu lah ujung hidupnya adalah kebinasaan. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Wah, emang ada ayatnya Pak Pendeta? Banyak, bukan hanya banyak kali. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Yesus berkata, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Ini kan agak bahasa Inggris sedikit ya. Meskipun udah 5 bulan saya hafal ini. Ya. Ini kan Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi Alkitab, para rasul, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengarahkan kita untuk selamat masuk surga dengan jalan percaya kepada siapa? Percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Siapa yang mau surga? Siapa yang hari ini percaya kalau dia mati pasti mau surga? Siapa yang hari ini mau mati? Yakin mau surga, tapi siapa hari ini mau mati? Belum Pak Pendeta, belum kawin. Nah, jadi Alkitab itu sangat clear ya dalam menegaskan Yesus sebagai satu-satunya jalan. Jadi nggak bisa kita mengharapkan keselamatan di luar Yesus. Hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Amin. Amin. Yes. Hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Dan pribadi yang dari surga siapa? Siapa? Yesus. Nggak ada yang lain. Ya, di luar itu adalah alamat palsu, Ayu Ting Ting. Hanya Yesus. Nah, jadi Yesus mengalami kebrutalan dalam hal penderitaan fisiknya. Jadi dia dipaku, dimahkotai duri, ya kan, tangannya sama kakinya, lalu
Ini menarik ya. Hukuman yang lazim yang diberikan kepada orang yang tersalibkan, kakinya dipatahkan. Kaki Yesus dipatahkan nggak? Dipatahkan nggak? Tergenapi Alkitab kan? Tergenapi. Nah, ada dua hal yang mau saya soroti secara khusus. Coba buka Bilangan pasal 9 ayat 12. Nanti Keluaran pasal 12 ayat 46. Ya kan? Hebat sekali Pak Pendeta yang hafal ayat sebanyak itu ya. Enggak, udah 2 bulan saya hafal ini. Nah, yuk sama-sama kita baca. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Tergenapi enggak? Tergenapi ya. Coba lagi Keluaran pasal 12 ayat 46. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Jadi semua yang tergenapi pada Yesus Kristus itu ada nubuatannya dalam perjanjian lama. Coba Zakaria pasal 12 ayat yang ke-10. Sorry ya, agak meribetkan tim multimedia ya. Habis ini kita makan bareng ya. Gaya amat ya. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Nggak jadi dipatahkan kakinya, tergenapi ya Alkitab tadi ya. Tergenapi. Tapi untuk memastikan bahwa dia mati, apa yang dilakukan? Ditikam. Nah, waktu Yesus bangkit, ada nggak bukti tangan yang berlubang paku sama tikaman di lambungnya? Ada, Yohanes 20 ayat 28 kan? Kan Thomas nggak percaya Yesus bangkit. Sekali-kali aku tidak percaya kalau aku tidak melihatnya. Lalu akhirnya Yesus menyatakan diri kepada Thomas. Apa kata Thomas? Kepada Yesus yang bangkit, Ho Kriusmu, kai hoteosmu. Ini bukan bahasa roh, bahasa Yunani. Ya Tuhanku, ya Allahku. Nah, karena Yesus itu Allah, makanya dia tidak menolak pengakuan itu, penyembahan itu. Dan Yesus berkata apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maksudnya jangan tunggu kita melihat dulu baru percaya. Jangan seperti Thomas. Karena apa? Karena Yesus itu benar-benar layak dipercaya. Dia nggak pernah berbohong, dia nggak pernah berdusta. Apa yang disampaikan pasti tergenapi. Amin. Yang suka berdusta dan mengubah janji itu kita dan menyangkalnya juga. Tapi kalau Tuhan Yesus dari semua yang dijanjikan pasti digenapi. Nah, menarik ya, pernah dengar nama Zakir Naik nggak? Zakir Naik Ahmad Deedat, ya kan, apologi tetangga gitu loh yang suka menyerang kita. Memang mereka itu suka kali menyerang iman kita, menyerang Alkitab kita. Giliran kita melakukan hal yang sama, tahu-tahu kita di dalam penjara. Nggak fair memang. Tapi paling tidak kita punya hak jawab ketika iman kita disalahpahami. Kita punya penjelasan yang kuat kok. Ya kan, dia bilang begini, waktu itu Thomas kaget, bukan sedang mengatakan Yesus Allah. Ya Tuhanku, ya Allahku, dia kaget. Bukan bermaksud untuk mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Jadi begini Bambang. Ya. Jadi waktu itu Thomas itu bukan kaget. Jadi dalam konteks budaya Yahudi, nggak ada budaya kaget, itu Indonesia. Latah namanya. Ada ayam. Yahudi bukan Indonesia. Beda. Ya. Kalau di Yahudi ada namanya hukum gini, bahwa tidak boleh menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi Thomas itu menghujat Allah kalau Yesus itu bukan Allah. Jadi dia benar-benar serius mengatakan bahwa Yesus adalah Allah setelah melihat bukti langsung. Yang kedua, ini jawaban lucu-lucuan. Nah, untuk menjawab Zakir Naik tadi. Kan ini kan Tuhan Yesus udah masuk nih, set. Iya kan, ngomong. Kan kalau udah ngomong panjang lebar, baru tiba-tiba kaget, kan aneh. Harusnya kagetnya dari tadi dong. Ya kalau saya jadi Tuhan Yesus, dari tadi kagetnya telat kagetnya. Nangkap nggak kira-kira? Nangkap ya? Ya, jadi kan jelas gitu loh. Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit dan benar-benar disembah sebagai Allah oleh Thomas atau para rasul pada waktu itu. Jadi singkat cerita bahwa Yesus itu benar-benar mengalami ketragisan yang luar biasa ketika dia disalibkan dan dia benar-benar mati. Ya, kalau kita mau bodoh-bodoh nih ya, menjawab orang yang masih tetap bersikeras mengatakan bahwa Yesus pingsan. Udah gini aja langsung, kamu mau disalibkan? Kamu mau disalibkan? Iya, karena kalau kita kasih paham, nggak paham-paham, nggak terima, itu masalahnya.
Apalagi kalau sudah pakai teologi pokoknya, udah susah kita menghadapi orang seperti itu. Pokoknya nggak mati dia. Pokoknya dia diangkat. Pokoknya dia nggak bangkit. Oh, udah repot. Lihat bibirnya seperti ini, pengen kita cabut sebenarnya bibirnya. Nah, itu terkait dengan kematiannya. Jadi, dinubuatkan dan digenapi. Kebangkitannya bagaimana? Nah, kalau kita merujuk kepada Alkitab, ada minimal 4 bukti yang diberikan oleh Alkitab tentang kebangkitan Yesus. Yang pertama, ini mudah. Ini saking mudahnya, encim-encim juga bisa paham. Kayak oma-oma bisa paham. Saking mudahnya. Yang pertama, kubur kosong. Kan ada lagunya itu ya. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kain kafan ditinggalkan. Kain kafan ditinggalkan. Ini membuktikan benar-benar bahwa Yesus itu bangkit. Ada yang bilang bahwa mayatnya dicuri. Pencuri juga nggak bodoh-bodoh amat, Ferguson. Dia mencuri, ngapain kain kafan ditinggalkan? Kurang kerjaan. Jadi kubur kosong, kain kafan ditinggalkan. Yang ketiga, dia menampakkan diri kepada banyak saksi. Menurut perjanjian lama, 2-3 orang saksi suatu perkara dianggap sah. Nah, saksi dari Yesus yang bangkit, 1 Korintus 15, ada 500 pasang mata. Nanti Bapak Ibu silakan baca Alkitab ya. 1 Korintus 15 ayat 3-8. Ini kan Bapak Ibu kan orang-orang yang rajin baca Alkitab. Kelihatan dari wajahnya. Kelihatan. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Jadi ada 500 pasang mata. Jadi sampai nggak ada sedikit pun ruang bagi kita untuk meragukan kebenaran bahwa Yesus bangkit. Yang keempat, ini argumentasi favorit saya, yaitu para murid diubahkan. Siapa para murid sebelum Yesus bangkit? Mereka pecundang, mereka pengkhianat, mereka tercerai-berai, mereka meninggalkan Yesus. Bahkan Petrus yang terkesan seperti pahlawan, sekali-kali hal itu terjadi padamu, bibir. Iya kan? Dia menyangkal Yesus 3 kali. Iya kan? Dia berkhianat. Iya kan? Siapa lagi? Yudas. Dari Yudas lah kita tahu bahwa nggak semua ciuman itu romantis, ada ciuman pengkhianatan. Iya kan? Jadi jangan happy dulu yang cewek-cewek ketika dicium sama cowoknya. Romantis, cuma pengkhianatan. Itu untuk mengademkan. Ternyata dia punya yang lain. Ya Allah. Ya kan? Jadi kalau kita mau tanya, jawaban apa yang paling logis untuk menjawab mengapa para murid bisa mengalami perubahan yang begitu radikal? Tidak ada yang lain selain karena Yesus bangkit dari kematian. Itu jawaban yang paling logis. Bahkan mereka bukan hanya berubah, mereka rela mati karena Yesus yang bangkit. Gak mungkin mereka sampai mempertaruhkan nyawa mereka mati. Mengenaskan semua matinya. Gak ada yang enak matinya lah. Tragis. Ada yang disalib terbalik, kayak lagu Peter Pan. Kaki di kepala, kepala di kaki. Itu Petrus. Ketika mau disalibkan, dia merasa bahwa dia gak pantas disalibkan seperti Yesus. Dia minta supaya terbalik. Ada yang salib X, ada yang dipancung kepalanya, Paulus dipancung kepalanya di Roma pada zaman Nero. Itu tragis. Kalaupun yang mati enak mati tua, itu Yohanes, itu pun sempat digoreng. Digoreng, waktu itu minyak belum langka. Terus gak ada oplosan juga waktu itu. Gak ada campur. Ya, jadi sempat digoreng. Jadi mereka itu gak ada yang matinya enak. Mengenaskan. Mengerikan. Tapi kenapa mereka sampai mau menerima semuanya itu? Karena mereka tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka adalah saksi dari Yesus yang bangkit. Amin? Iya. Jadi kita pun bersuka cita. Karena apa? Karena kita nggak perlu lagi takut dengan yang namanya kematian. Hari Kamis yang lalu, kalau saya tidak salah, dalam sebuah komsel ada anak yang karena anxiety dengan kematian, takut mati. Dia tanya, aku tuh takut dengan kematian. Apa sih alasan untuk kita nggak takut? Saya bilang begini, kekristenan itu berbeda dengan semua agama yang ada. Dan begitu powerful jawabannya. Apa yang membuat kita nggak perlu takut dengan yang namanya kematian? Satu, yaitu karena Yesus bangkit dari kematian. Dia telah mengalahkan maut. Yesuslah alasan terbesar kita untuk tidak lagi takut dengan yang namanya kematian. Tapi aku masih punya rasa takut. Ya, dalam diri setiap orang percaya, biasa itu namanya rasa takut, ragu. Itu biasa. Bisa ada dalam diri kita. Tapi bagian kita hanyalah mempercayai karya Yesus yang telah mati dan bangkit. Yang sudah selesai.
mempercayai karya Yesus yang telah selesai, bahwa dia benar-benar bangkit dari kematian. Oke, mungkin kita ditanyakan begini kan, Pak Pendeta, kalau kita nggak pakai Alkitab, bisa nggak kita buktikan bahwa Yesus bangkit? Ada nggak data historisnya? Ada nggak data-datanya? Ada banyak. Misalnya ini ya, ini terkait dengan di luar Alkitab, yang bukan Kristen, bukan pengikut Yesus. Dan dari abad pertama, abad kedua. Abad pertama dan abad kedua, ini anak-anak muda perlu tahu. Karena memang kan anak muda ini kan sering kan aktif, ya kan, medsos, lihat video-video yang berseliweran yang menyerang iman Kristen. Nah, ini termasuk yang paling sering diserang. Nah, paling tidak kita punya jawaban. Jadi data-data historis, ada beberapa tokoh yang bukan Kristen, bukan pengikut Yesus, tapi menegaskan bahwa Yesus bangkit. Ada Mara Barsarafion, ada Talus, ada Plegon, ada Lucianus dari Samosata ya, bukan dari Samosir. Ya, terus ada Josephus Flavius, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya. Pliny the Younger, Plinius Muda. Ini adalah tokoh-tokoh yang dari abad pertama, abad kedua, yang dekat dengan sumber awal. Pada waktu itu, mereka menyaksikan kebenaran bahwa Yesus mati dan bangkit. Bahkan Talus dan Plegon menyaksikan bagaimana keadaan cuaca pada waktu itu, di mana langit diseliputi oleh kegelapan pada waktu penyaliban Yesus. Bayangkan, kuat sekali loh data-data kita terkait dengan Yesus yang mati dan bangkit. Kalau Yesus benar-benar mati dan bangkit, berarti benar-benar ada pengharapan di balik kematian. Amin. Nah, kok bisa ada orang yang mau meninggalkan Yesus? Halo, kok bisa sampai ada orang yang meninggalkan Yesus? Jangan sampai ada dalam hidup kita sesuatu yang lebih berharga daripada Yesus. Amin. Iya. Jangan sampai kita seperti Yudas yang menjual Yesus karena harta, karena wanita. Ya kan, kita harus memandang bahwa Yesus itu lebih berharga, lebih penting, lebih mulia dari apapun. Bahkan dari dunia ini, bahkan dari nyawa kita. Amin. Amin. Iya, makanya kita jangan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja. Kalau nyanyi kita kencang banget, praktekkan dong dalam hidup kita. Kan ada lagunya begini, coba kunci F kali ya. Coba F. D. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jadi sekali Yesus tetap Yesus. Iya kan, apapun yang ditawarkan oleh dunia, Yesus tetap lebih berharga. Meskipun ada yang tawarkan duit 100M, tetap Yesus. Meskipun tiba-tiba ada cewek cantik menggoda kita, tetap Yesus. Ada pria ganteng, tetap Yesus. Karena Yesus lebih ganteng dari semua yang ada. Yesus lebih baik dari semua pilihan yang ada. Amin. Amin, Oma. Oh, kalau Oma tuh lagunya begini, G. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sama-sama katakan. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk. Sekali lagi, tak lama lagi. Ayo Oma nyanyi. Tak lama lagi. Tak lama lagi Tuhanku
Amin. Iya. Apalagi Oma? Tambah lagi. Oh iya, terima kasih Oma. Oh makasih Oma. Manja. Iya. Oh nyanyi lagi. Kok jadi nyanyi? Jadi. Ya siap Oma. Nanti kita nyanyi lagi, kita ketemu lagi abis ini ya. Nyanyi kita. Karaoke rohani. Jadi kita nggak perlu takut dengan apapun. Kita nggak perlu lagi takut dengan kematian karena Yesus telah mengalahkan maut. Jadi adalah sebuah kepastian bagi setiap kita yang percaya sungguh-sungguh untuk masuk surga. Amin. Iya. Yerusalem baru, kota yang mulia. Jadi yaudah, bagian kita adalah berkemas-kemas selama kita di bumi ini. Kita tanggalkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengosongkan diri kita sama seperti Yesus pada waktu itu. Nggak ada yang perlu kita sombongkan. Karena semuanya dari Tuhan. Kalaupun kita cantik itu karena anugerah. Jangan sombong karena cantik. Ya kan? Jangan foto sama aku. Siapa yang mau foto? Ya kan? Orang cantik tabrak mobil. Ya kan? Hilang cantiknya. Orang jelek tabrak mobil, hilang wajahnya. Kita mau sombong apa? Saya bilang tadi pagi kan, pagi-pagi kan, ada orang ingin menunjukkan kalau dia orang kaya, dia pakailah cincin emas di 10 jarinya. Ya kan? Toko emas berjalan dia. Pura-pura pergilah dia ke pasar untuk menunjukkan kalau dia orang kaya. Dia tanyalah berapa sekilo. Iya kan? Dia nggak tahu yang jual juga orang kaya, punya gigi emas 10.000 sekilo. Iya. Ada tuh jemaat-jemaat yang seperti itu, tapi di sini nggak ada lah ya. Iya kan? Nggak ada ini. Cuma di sini merendah hati. Adalah ya kan jemaah nih kan. Waktu penyembahan sengaja dia tangannya kemana-mana waktu menyembah untuk menunjukkan cincin berliannya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Harus sekali nih kayak gini ya kan? Ya udah kayak mintamborin aja Bu, talentanya mintamborin. Lebih cocok. Iya kan, adalah bapak-bapak ya kan ingin menunjukkan kalau dia punya tali pinggang mahal, diatur jalannya begini. Ini bukan keren, kayak orang gila. Iya kan, aduh. Oh jangan sebut nama, ngomong bahaya kita, nanti kita disomasi. Bahaya yang satu itu. Meskipun benar. Iya kan? Jadi bagaimana kita membereskan diri kita sebelum pada akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Karena kematian itu adalah sebuah kepastian. Tidak ada hal yang lebih pasti selain kematian. Jadi jangan sombong. Apa yang mau kita sombongkan dalam hidup ini? Persiapkanlah kematian kita yang bisa datang kapan saja. Kapan aja kita bisa mati. Tapi kalaupun kita mati kapan saja, kita siap untuk menyambut Tuhan. Amin? Iya. Iya kan? Bebaskan diri kita dari kepahitan. Iya kan? Kepahitan, dendam, amarah, kebencian itu semua sampah. Hati kita bukan tempat untuk sampah. Keren. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Kan ada lagunya itu, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini, ku kan menari. Beda server. Ya, yang bapak yang masih suka mabuk, mukul istri bertobat. Amin. Iya. Aduh, sayangilah istri. Aduh, kalau enggak pulangkan dia sama mamanya sama bapaknya. Iya kan? Iya. Sayangilah dengan baik yang mabuk-mabuk. Kan ada yang bilang kan orang paling kudus itu orang Batak. Kenapa? Karena mabuk pun lagu rohani. Ku tahu Bapa peliharaku, Indomie seleraku. Dia telah mati, dibangkitkan jarum coklat. Udahlah, udah kepanjangan, waktu sudah habis. Jadi, Bapak Ibu, Yesus itu benar-benar mati dan bangkit. Amin. Karena Yesus bangkit, kita memiliki pengharapan yang pasti. Kita nggak perlu takut dengan yang namanya kematian, bahkan apapun. Karena ada Yesus yang bangkit yang selalu menyertai setiap kita. Yang menyatakan kebaikan bagi setiap kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku.
Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, Tuhan. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak takut ditinggalkan, karena Yesus setia, Yesus kekuatan. Haleluya, haleluya. Lebih lagi yang percaya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Bapa dan sahabatku. Kau yang peduli seluruh hidupku, Tuhan. Hidupku, walau lewati lembah, walau lewati aku tak takut, aku tak takut. Ada Yesus, ada Yesus, Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Engkau telah terbukti layak untuk dipercaya, karena Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah mengecewakan kami, dan selalu bisa dan dapat diandalkan. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Bahkan ketika kami gagal, Engkau tetap mau menerima kami dan memberi kami kesempatan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar, anugerah-Mu yang sempurna, anugerah-Mu yang mewarnai dan mengubahkan kehidupan kami. Kami bersyukur bisa percaya Yesus. Hal yang paling menguntungkan dalam hidup kami adalah ketika kami boleh percaya Yesus. Terima kasih, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Berapa banyak yang diberkati siang hari ini? Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ingin menyapa, barangkali ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir saat ini. Puji nama Tuhan. Oh, ada di belakang ya. Dipersilakan kepada para pelayan Tuhan untuk menyapa. Kami rindu untuk Ibu, kalau belum ada gereja tetap, kami mengundang Ibu untuk kembali bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami Bapa. Kami akan memberikan persembahan Tuhan, syukur kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, biarlah persembahan ini Tuhan kami memberi karena kami mengasihi Engkau Bapa. Dan persembahan ini Tuhan boleh menjadi memperbesar pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada multimedia dipersilakan.
Shalom jemaat GBI Gading Mills Residence yang terkasih. Berikut kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Kami mengundang opa-oma, bapak, ibu, kakak, dan adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan 10. Setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di balai warga. Bagi rekan-rekan kaum muda silahkan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan di jam 12.30. Kami mengundang opa, oma, bapak, dan ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 19. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silahkan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silahkan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, share, dan like sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan ucapan syukur dan perawatan gereja Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar atau melalui kris dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan TK bertempat di Tower Dahlia lantai 1. Informasi lebih lanjut hubungi 0878 0867 5266. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara. Kita pembicara hari ini Pak Robson jago nyanyi ya. Suaranya bagus. Judika aja minder. Pak Robson ini ternyata tinggal di GNR juga, di Dahlia. Jadi kalau ketemu disapa, kalau pas di food court makan diundang. Oke, kita akan mengundi untuk kuis Alkitab. Saya minta Pak Michael ngambil. Ibu Kartika, tapi udah masuk. Oh, ada lagi, silakan ambil lagi. Oops, sorry. Ibu Pamela. Ibu Pamela, silahkan ke depan. Dapat lagi. Ini dari berempat, cuman Jessica yang belum pernah. Silahkan Pak Pendeta. Terima kasih, Tuhan berkati.
Cek. Ya, shalom semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan sebelumnya terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah membawakan sharing firman pada siang hari ini. Temanya relate ya dengan ibadah Jumat Agung yang sebentar lagi kita akan rayakan hari Jumat. Infonya cuma 1 kali ibadah ya. 1 kali ibadah di jam 9. Oke, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita selalu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kau telah mengizinkan kami beribadah di tempat ini ya Tuhan. Hari Minggu ini Kau telah memberkati kami dengan firman-Mu yang dibawakan oleh Pak Pendeta Robson ya Tuhan. Kiranya Kau berkati dia, seluruh pelayanannya, keluarga dan aktivitasnya. Kiranya selalu dalam perlindungan Tuhan, diberkati melimpah-limpah lagi dalam pelayanannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu tentang makna kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kiranya kami dapat memaknainya setiap hari, sehingga hanya Engkau lah saja ya Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, sehingga harapan kami selalu ada dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami akan membawakan pokok-pokok doa kami. Kiranya Engkau berkati negara kami Indonesia ya Tuhan. Dalam ketidakpastian ekonomi ini ya Tuhan. Kami tahu berita-berita yang beredar di mana ekonomi sedang goyah ya Tuhan, tapi kami percaya satu hal yang pasti, rencana-Mu nyata dalam Indonesia ya Tuhan, rencana yang penuh dengan damai sejahtera ada dalam negara kami ini ya Tuhan. Kau berkati negara kami, pemerintahannya Tuhan, ekonomi, politiknya, keamanannya ya Tuhan. Kau yang lebih tahu apa yang menjadi tujuan-Mu untuk negara ini, kami serahkan ke negara ini, Indonesia, ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Sebagaimana Kau memberkati negara ini, Kau juga akan memberkati kota kami, yaitu Jakarta ya Tuhan. Dalam segala polemik yang ada, diversity di Jakarta ya Tuhan, Kau yang menyatukan kami di tempat ini, Kau punya rencana untuk kota Jakarta sehingga jadi lebih baik ke depannya. Begitu juga dengan Kelapa Gading dan tempat kami tinggal Tuhan, yaitu Gading Nias Residen. Kau berkati apartemen kami yang tercinta ini ya Tuhan. Kiranya kami tahu hal-hal buruk yang sering terjadi di tempat ini, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulihkan GNR ya Tuhan. Kau pulihkan setiap tower yang ada, Alamanda, Bougainville, Krisan, Dahlia, Emerald, Grand Emerald juga ya Tuhan. Kau lihat apartemen ini, apa yang menjadi tujuan-Mu ya Tuhan. Kiranya kami jemaat yang ada di sini dapat bersama-sama membangun apartemen ini. Kami dapat menuai jiwa-jiwa ya Tuhan di apartemen ini, sehingga menjadikan tempat ini tempat yang kudus bagi-Mu Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tempat tinggal kami ini Tuhan. Selanjutnya kami berdoa untuk gereja kami, mulai dari Gereja Jenderal Gatot Subroto Tuhan GBI. Kau berkati seluruh jajarannya Tuhan, mulai dari Pak Niko selaku pimpinan kami, gembala kami ya Tuhan. Kau berkati dia kesehatan dan juga berkati dia melimpah-limpah dalam segala pelayanannya Tuhan Yesus, sehingga dia dapat membawa gereja kami, visi misinya juga nyata juga ya Tuhan untuk pelayanan-Mu ya Tuhan. Kau berkati juga Gembala Rayon kami Pak Kiki Tuhan, dan Gembala di gereja ini yaitu Pak Hari. Kau berkati dia dalam pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya ya Tuhan, serta istrinya dan ketiga anaknya ya Tuhan Yesus. Kau berkati Pak Hari lagi agar dapat menggembalakan kami dengan baik Tuhan, domba-domba yang Kau titipkan kepadanya ya Tuhan Yesus. Kau berkati juga divisi pelayanan yang ada di gereja kami ya Tuhan, mulai dari Umas, Youth, Sekolah Minggu, Kul Anggur Baru dan juga Kul Blessing ya Tuhan. Sekiranya kami dapat memberkati lagi dari setiap kategorial umur maupun komunitas ya Tuhan. Kau berkati yang terlibat dalam ibadah pada siang dan pagi hari ini ya Tuhan, mulai dari worship leader, singer, main musik, usher, multimedia, guru sekolah minggu, dan semuanya ya Tuhan yang terlibat. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Talenta kami Engkau lipat gandakan sehingga kami dapat memberkati lebih banyak orang lagi ya Tuhan, sehingga misi GBI tahun 2025, tahun penuaian, dapat tercapai ya Tuhan dengan segala baik. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat di tempat ini. Kiranya kami dapat terus bertumbuh sebagai jemaat di gereja ini. Kau berikan kami kelimpahan ya Tuhan, agar kami dapat menyalurkan berkat kepada sesama ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati jemaat ini, berkati ekonominya, berkati keluarganya, kesehatannya juga ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Sekarang kami akan, setelah selesai beribadah, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati dan kami siap untuk menerima berkat-Mu. Ajaib Tuhan,
Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Dan bila kiranya tangan-Mu yang ajaib itu boleh memberkati setiap kami. Bapak Ibu, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus selalu menyertai setiap kita, mulai hari ini kekal hingga selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.